Maka di Quran dikatakan ilmu tuh ada dua, ada ilmu dari manusia, ada ilmu miladunka ilman, ilmu yang langsung dari Allah. Mau yang mana? Lah, kalian pengen ilmu dari Allah, yang dicari jelema terus. Kalau ilmu dari Allah ya sudah, cari Allah. Bahkan tidak perlu lagi mencari Allah, sadari kehadirannya dan temui. Bisa. Loh, tadi kan sudah saya sampaikan, Allah sendiri yang bilang, siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Masa Allah mengajarkan yang tidak mungkin? Gitu. Gimana? Sampai sini ngerti? Jadi tugas kita sekarang ini cari apa? Cari ilmu yang sedikit. Nih saya kasih tahu, kalau kita sudah tahu ilmu yang sedikit, maka kita akan tahu ilmu yang banyak. Perpustakaan ada kuncinya nggak? Ada. Kalau kita ingin membaca buku di perpustakaan, harus masuk nggak ke perpustakaan? Harus masuk. Untuk masuk ke perpustakaan harus apa? Membuka pintu kan? Itu. Untuk membuka pintu perpustakaan harus tahu kuncinya kan? Jadi ilmu yang sedikit itu tuh kunci perpustakaan. Itu aja kok. Ketemu kuncinya, cetrek, buka pintunya, masuk, rek maca buku nu mana, bisa. Paham? Tah eta ilmu yang sedikit. Allah bilang langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi ilmu yang sedikit apa? Kunci untuk bisa memasuki rumahnya Allah yang sejati. Itu saja. Tapi kalian sering ngalalaworakeun yang sedikit. Dah hayang nate nuloba. Padahal kunci rumah, ya, tuh mobil tuh di halaman masjid ini berantakan, mobil banyak. Ada gunanya nggak kalau kunci semua mobil itu hilang? Tetiasa diambil. Karena kecilnya itu mobil, kunci mobil sering disepelekan. Padahal kalau tidak ada kunci itu kalian nggak bisa masuk mobil, boro-boro mengendarainya. Sama kunci rumah, kecil. Dan kalau itu hilang, kalian tidak akan bisa masuk ke rumah. Kunci untuk meniti ke dalam diri kecil. Silakan kalian anggap sepele kunci itu, kalian gak akan bisa masuk ke jati dirimu sendiri. Kalian tidak akan bisa melihat pusat semesta dalam dirimu gara-gara kunci yang kecil itu. Inilah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ingin tahu urusan ruh, temui dulu ilmu yang sedikit. Makanya saya ngasih ilmu sama kalian gak banyak-banyak. Betul nggak? Nah, saking sedikitnya kalian lupa. Iya, saya sering tanya, kunci taruh di mana? Aduh, lupa. Makanya sehari kalian tidak membuka pintumu, itu mundur 40 hari. 2 hari, 3 hari, mundur terus ke belakang. Terus aja ngitung tahun. Sudah belajar dengan saya sekian tahun, padahal hitungannya mundur. Loh, kalian gak pernah menggunakan kunci. Sudah diajarkan kuncinya gak digunakan. Makanya kata Rasulullah, tidak ada ilmu setelah ini kecuali kesesatan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ilmu apa? Ma'rifatullah. Tidak ada ilmu setelah ma'rifatullah kecuali kesesatan. Maka di Quran ada perintah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekarang yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar itu jadi keliru.
Orang lagi joget-joget, bubarkan. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal ma'ruf dari kata dasar arofa, ma'rifat. Tugas manusia itu cuma satu, yad'una ilal khair, mengajak manusia ke jalan kebaikan. Jalan kebaikan cuma dua. Satu, mengajak orang untuk bermakrifat kepada Allah, ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, cegah yang sudah makrifat, jangan mundur ke belakang. Itu aja kok. Bukan orang lagi dagang bulan puasa hancurkan warungnya, itu menapsi-napsi. Lalu bikinlah slogan, hormati yang sedang berpuasa. Ya nu sadarna nu mana? Cenah nu puasa teh leuwih sadar tibatan nu teu puasa. Tapi nu puasa menta dihormati ku nu teu puasa. Kan kuduna mah sloganna teh hormati yang tidak berpuasa. Betul nggak? Coba bagusan mana? Hormati orang bodoh atau hormati orang pinter? Hah? Hormati orang bodoh. Dan nu bodoh macan pinter. Apa nu pinter mah pernah bodoh, geus ngarasakeun. Betul nggak? Iya. Hormati orang bodoh. Jangan hormati orang pinter. Apaan yang pinter teh udah pinter, berarti udah sadar. Manya nu sadar minta dihormati kun teu sadar. Kuduna ge nu sadar ngahormat kan nu teu sadar. Makanya jangan anak hormati orang tua, salah. Orang tua hormat ka budak, da budak macan jadi kolot. Apaan kolot mah baheula budak geus jadi budak. Itu ngaji teh salah wae. Mana teh kudu hormat ka kolot. Kolot naon nu kitu? Lamun budakna pintar mah bapak kudu hormat ka abdi. Da abdi macan jadi kolot. Budak kene, bapak mah pernah jadi budak. Gitu. Budak doraka. Tapi eta teh bener sebetulnya mah. Ya. Nih saya kasih tahu ya. Saya waktu pertama kali ceramah di Padang, saya bilang saya datang ke Padang mau belain Malin Kundang. Bingung orang Padang semua. Ini ceramah apa lagi katanya? Malin Kundang itu di Padang itu disebutnya anak durhaka. Makanya Malin Kundang itu sampai sekarang itu patungnya masih ada itu, ya, di Teluk Bayur itu. Ya? Iya. Sujud itu ke ibunya jadi batu. Gitu. Salah saha. Salah indungna. Sejelek-jeleknya anak itu anakmu. Didikeun. Anak malah dikutuk oleh ibunya, semoga kamu jadi batu. Iya jadi batu. Ini Malin Kundang mah teu salah. Salah minungna. Makanya saya datang ke sana mau belain Malin Kundang. Nggak bela ibunya saya. Dan Malin Kundang macan jadi orang tua. Kan orang tua mah pernah jadi Malin Kundang. Gitu. Anak pasti ajeng indung. Kumaha eta indung kitu. Wajar budak mah keur diajar. Ngelehan atuh indungna. Budak senang ngelehan. Nah, indung jidan naon kitu. Eta teh salah diajar agama teh. Anak itu tamu agung yang datang ke semesta harus jadi dirinya sendiri. Bagaimana dia jadi dirinya sendiri kalau dididik oleh ibunya? Pekerjaan ngikutin orang tuanya, sekolah harus ngikutin jurusannya sesuai orang tuanya. Mau nikah jodohkan sesuai dengan mau orang tuanya. Gimana? Itu sudah intervensi pada data karma anak, dan kita sudah menghalangi proses pelunasan utang karma. Luhur teuing berennya diajar karma segala. Udah, cari kembali lagi. Carilah ilmu yang sedikit. Nah, yang sedikit itu harus dapat. Rek menang ilmu nu loba kumaha nu saeutik oge can nyaho.
Makanya Nabi Muhammad bicara hadis ini konteksnya adalah ma'rifatullah, bukan syariat. Maka Nabi mengatakan, siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, kunci untuk memakrifati Allah, maka Allah akan mengajarkan apa yang dia tidak tahu. Ini sudah terbukti, saya sudah membuktikan. Dengan kunci itu, maaf, saya bisa mengetahui rahasia Quran 30 juz. Saya bisa mengetahui rahasia Injil, saya bisa mengetahui rahasia Weda, saya bisa mengetahui rahasianya kitab To Teaching, saya bisa mengetahui rahasianya Sasangka Jati, saya bisa mengetahui rahasianya layang muslimin muslimat. Dengan itu saja. Nah, nggak usah banyak-banyak. Mau santren 15 tahun. Ngaliwat tuh ya, ayo. Iya. Kalau menurut surat Al-Kahfi, mas santren teh sehari atau setengah hari coba baca di Quran. Saya tidak menemukan pesantren 15 tahun coba baca di Quran surat Al-Kahfi. Pesantren itu sehari atau setengah hari kata Quran. Saya bukan anti pesantren. Kalau betah di pesantren ya silahkan. Kita datang ke dunia ini ngurusi dunia kok. Sehingga gunana tuh hirup tadi dunia teh. Hayo di sasarung gawe henteu. Beas teu boga. Pak, budak can kabayar la ilaha illallah. La ilaha. Beas eueuh la ilaha illallah. Moal bisa beas datang ku la ilaha illallah. Ku gawe beas. Eta aya sukuan beas. Laras duit kita bisa lempang. Itu bisa, kudu dijemput. Boleh baca la ilallah? Boleh. Berapa kali? Ya salumrahna. Itu juga kalau tahu yang dibaca. Karena inti sari la ilaha illallah itu sebetulnya hanya menyadarkan kita yang mana di semestinya yang bukan dia. Yang mana yang bukan dia. La ilaha illallah artinya yang mana yang bukan Allah. Yang mana? Yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Martabat alam pertama, alam ahadiyah dia. Alam wahdah dia. Alam wahidiyah dia. Alam arwah dia. Alam amsal dia. Alam azam dia. Alam insan kamil juga dia. Yang mana yang bukan dia? Makanya Nabi mengatakan siapa yang melihat tetapi tidak melihat Allah di belakangnya, batal penglihatannya. Kita sering batal. Kenapa? Melihat sesuatu cuma sesuatu saja, tidak lihat Allah di belakangnya. Mau baca la ilaha illallah 1000 kali sehari nggak ada artinya kalau masih batal penglihatannya. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran tauhid, la ilaha illallah bukan lagi sebagai ucapan, kesadaran. Teu aya hiji pagawean, nu teu aya Allah di belakangna, narima. Makanya satu-satunya pilihan dalam hidup yang terbaik adalah menerima. Satu-satunya pilihan dalam hidup yang terbaik adalah menerima. Kalau sudah menerima, lepas. Ya kalau latihan membaca la ilaha illallah ya boleh, tapi latihan terus. Iraha pertandingan anak mau jadi juara. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Caang. Langsung caang. Lihat saya barusan caang. Ya, kalian nggak lihat. Caang, kalian nggak ada. Pengen nangis saya kalau baca itu. Makanya kalimat tauhid itu la ilaha illallah itu harus naik jadi la ilaha illa huwa. Naik lagi jadi la ilaha illa anta.
Puncaknya tauhid adalah la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat di dalam Al-Quran itu baru bisa dilakukan kalau sudah mencapai tauhidnya la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Itulah sholat. Sholat itu manunggal. Kalian baru sampai di tingkat tauhidnya la ilaha illallah belum sholat. La ilaha illallah belum sholat. La ilaha illa anta belum. Sholat itu harus la ilaha illa ana. Dan sholat harus wudu. Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakah. Di mana tempat wudu? Di Bakah al-Mubarakah. Di tempat suci yang diberkahi itu tempat wudu. Yang hakikat, kalian wudunya di WC terus. Jangan naik-naik kelas. Naik kelas dong wudu itu seperti di Quran. Inna awala baitin wudi'a linnas. Tempat berpisahnya manusia dengan selain Tuhan adalah Al-Bakah Al-Mubarakah. Fihi ayatum bayinah. Di situ kamu akan melihat tanda-tanda Tuhan yang terang benderang. Maqamu Ibrahim. Di situ kau akan menyaksikan maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang sering masuk ke situ, amanlah dia. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib setiap manusia masuk ke rumah itu bagi mereka yang tahu jalannya, bukan yang mampu. Bukan urusan duit di situ. Jangan bangga kalian punya duit bisa jalan-jalan ke sana. Jalan-jalan ke sana. Kalau tidak menemukan hakikatnya haji, tidak menemukan hakikatnya umroh, buat apa? Paling dapat foto sama unta. Padahal di Quran jelas. Fa iza afattum min Arafah fazkurullah. Cirinya orang sudah sampai di Arafah bisa mengingat Allah. Bukan bisa menyebut-nyebut nama Allah, bisa mengingat Allah. Dan syarat untuk bisa mengingat Allah harus tahu dan kenal kepada Allah. Itulah pentingnya menemukan ilmu yang sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ini ngaji tauhid ya. Sedikit. Tauhid beneran. Bukan ucapan lagi. Makanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan mengalami mati sakjeroning urip, masuk kembali seperti saat beliau menyatu di rahim ibunya. Bukan ditelan ikan seperti itu, seperti yang diceritakan banyak orang, gak ngerti aja. Itu pengalaman spiritualnya Yunus saat beliau mengalami la ilaha illa anta. Itu saja baru tingkat la ilaha illa anta. Yang sudah sampai pada tingkat la ilaha illa ana, Nabi Musa. Itu diceritakan di Quran surat Toha. Lengkap itu cerita Nabi Musa. Dan satu-satunya Nabi Musa yang bisa mencapai la ilaha illa ana tepat saat beliau bisa melepaskan kedua terompahnya. Maka di Quran dikatakan lepaskan kedua terompahmu dan kini kamu sedang memasuki al-muqaddasitua. Di situ Musa memasuki rumah suci yang sesungguhnya. Dan saat beliau bisa melepaskan kedua terompah. Apa terompah? Dualitas, benar salah, baik buruk. Kalian masih begitu, benci sama ini, senang ke sini, masih begitu. Coba berdiri di antara kebencian dan cinta itu. Jadilah seorang penyayang. Di antara kematian dan kelahiran, jadilah keabadian. Nih lihat napas saya. Kalau tarik napas berarti hidup. Buang napas berarti mati. Jeda di antara tarik dan buang napas, disitulah keabadian. Makanya kalau meditasi sudah bisa merasakan jeda di antara napas masuk dan napas keluar, kamu sudah memasuki keabadian. Tidak akan terjebak oleh kelahiran dan kematian. Itu yang disebut dengan keabadian. Itu rahasianya sederhana kok di sini. Kalau tahu. Pertanyaan berikutnya, ini banyak pertanyaan hari ini. Mungkinkah kita tahu tentang surga dan neraka?
pertanyaan berikutnya. Kan lucu ya, banyak orang yang menawarkan surga sama kita, dia sendiri belum pernah masuk. Lucu nggak? Nggak lucu sih, itu calo namanya. Calo itu kan nggak naik bis, betul nggak? Ya. Garut di Cicahem, mana yang nama teu ini? Geus menang we bayaran. Rek cilaka rek lawan kepaduli. Nu penting mah geus menang bayaran. Calo mah da kitu. Surga. Kayak lari akang irati ditu. Oh, kalau udah cerita neraka itu kayak dia udah pernah dari sana aja. Gak ngerti. Nah, mungkinkah kita tahu tentang surga dan neraka? Jawabannya apa? Mungkin, caranya akan tahu. Tidak mungkin, ya caranya tidak akan tahu. Gitu aja kok. Ternyata Quran menjelaskan, ternyata surga dan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Ternyata surga dan neraka itu tempat di mana kamu masih bisa melihat bumi dan langit berdiri. Oh, surga dan neraka itu ternyata bukan masalah geografis, tapi masalah psikologis. Tergantung kesadaranmu, bisa jadi surga, bisa jadi neraka, tergantung ketika kesadaranmu sendiri. Coba kalau memahami Quran surat Hud, keren. Saya tidak akan kupas terlalu dalam ini, ya. Nonton aja di YouTube sudah ada. Ada satu judul di YouTube, surga dan neraka geografis atau psikologis. Saya bahas secara mendalam di situ. Ada pertanyaan berikutnya. Coba, mungkinkah kita menjadi Ashabul Kahfi? Mungkin? Kalau mungkin, akan ketemu caranya. Wah, nggak mungkin, kan Ashabul Kahfi itu dulu, nah, sudah pada mati di dalam gua. Kalau begitu surat Al-Kahfi coret aja dong, hanya berlaku dulu. Katanya Quran berlaku sepanjang zaman. Itu kadang-kadang kalau ngomong tuh nggak saintifik. Saya kasih tahu ya, saya sudah ke Yordan dengan istri saya. Kalau tidak percaya nanti minta fotonya sama dia. Ada fotonya. Kalau saya nggak nyimpan foto. Istri saya lengkap kalau urusan dokumentasi. Lihat di mulut gua itu, segede apa sih guanya? Mungkin kamar ini aja kegedean, kecil, gelap. Udah ke sana, bayarnya mahal. Ternyata yang diklaim sebagai gua Ashabul Kahfi yang di sana itu tidak ada kaitannya dengan gua Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran. Itu kebohongan besar. Siapa Ashabul Kahfi? Lihat saya semuanya. Ternyata Ashabul Kahfi itu adalah pemuda yang ingin jadi pemuda beriman, dan dia masuk ke dalam gua. Yang hebat tuh orang Jakarta, bilang gua itu ya saya. Dan saya yakin itu leluhur orang Jakarta tuh udah hebat ilmunya. Memanggil saya, kalau orang Arab panggilnya ana kan, orang Jakarta bilang saya gua. Jadi siapa Ashabul Kahfi itu? Siapa saja orang di zaman mana saja yang mau masuk meniti ke dalam dirinya, itu Ashabul Kahfi. Guanya apa? Saya. Keren. Jadi pertanyaannya, mungkin nggak kita menjadi Ashabul Kahfi sekarang? Mungkin. Bagaimana caranya? Pasti kalian akan ketemu caranya, akan ketemu pintu guanya, akan ketemu guanya, akan ketemu penghuni gua. Apa yang diceritakan di Quran?
Ini kalau saya bahas surat Al-Kahfi nggak cukup waktu, tetapi selintas saja. Isinya apa di Quran? Oke, saya bahas sedikit ya, biar percaya. Kita lihat sedikit aja, selintas ya, karena tidak mungkin saya kupas hari ini di sini. Selintas saja. Silakan yang di belakang biar bisa lihat. Kelihatan dari belakang. Ini saya mulai dari ayat 16 dulu. Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, lihat saya semuanya. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, kamu nih yang mau jadi Ashabul Kahfi, tugasmu adalah tinggalkan mereka yang menyembah yang selain Allah, yang menyembah persepsi, yang menyembah pikiran. Tinggalkan. Sembah Allah, isbatul yakin. Sembah Allah yang nyata dalam dirimu, bukan berdasarkan persepsi, bukan berdasarkan kata orang. Makanya Quran mengatakan, dan apabila kamu meninggalkan mereka, kebanyakan orang yang menyembah Tuhan hanya berdasarkan persepsi. Coba, ada nggak yang ngajarin sama kita, kalau kamu baik sama Allah, maka Allah akan baik sama kamu. Kalau kamu tidak baik sama Allah, Allah akan mengutuk kamu, mengazab kamu. Ada nggak yang ngajarin gitu? Banyak. Percaya. Oh dulu. Masa Allah tersinggungan? Masa Allah baperan kayak kamu? Allah itu kamu baik, Allah tetap cinta. Kamu tidak baik, Allah tetap cinta. Bahkan kamu diingatkan supaya kamu jadi orang baik. Gak ada kutukan, gak ada azab. Allah macam apa tersinggungan begitu? Kan yang tersinggungan kamu. Kalau orang baik sama kamu, kamu baik sama orang. Orang tidak baik sama kamu, kamu juga judes sama orang. Yang punya sifat begitu kamu, bukan Allah. Lu Allah disifati seperti sifatmu. Gak kurang ajar tuh sama Allah. Kurang belajar. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Jadi mau berlindung tuh ke dalam gua, ke dalam gue, ke dalam saya. Itu satu-satunya tempat berlindung, ke situ, bukan ke Yordan. Berarti ongkos. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi urusanmu. Percaya sama saya. Kalau kamu jadi Ashabul Kahfi, meniti ke dalam diri, masuk ke dalam gua yang tiada lain adalah dirimu sendiri, kamu akan bertemu dengan jati dirimu yang sebenarnya. Di situ kamu akan menemukan sejati dirimu. Keren gak ayat ini? Baru satu ayat. Jangan tepuk tangan dulu. Kemudian ayat berikutnya, dan kamu akan melihat matahari terbit. Di mana? Ternyata di gua ini ada matahari terbit. Dari gua condong ke sebelah kanan, dan matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Kanan kiri, ruhani jasmani. Itu simbolis. Kanan itu rohani, kiri itu jasmani. Kanan itu akhirat, kiri itu dunia. Itu. Matahari akan terbit kalau kamu di kanan. Matahari akan terbenam kalau kamu di kiri. Kalau kemelekatanmu pada dunia itu terlalu kuat, ya mataharimu terbenam. Tapi kalau kamu melepaskan semuanya, matahari akan terbit. Keren Quran itu. Ini baru saya kupas kulitnya, dalamnya mahal, harus bayar. Enak aja. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Saya bilang, gua Al-Kahfi yang di Yordan itu segede kamar ini, sempit. 2-3 orang masuk sudah susah keluarnya. Tapi gua yang di Quran ini apa kata Allah? Kamu berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Gua itu luasnya tanpa batas. Kalau kita meniti ke dalam diri, kita bisa menemukan semesta
yang tanpa batas dalam diri kita. Seperti Allah bilang dalam Quran, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Siapa yang menemukan kebesaranku dalam dirinya, itulah menemukan kebenaran. Itu dalam Quran surat Al-Fussilat. Begitu. Itu adalah sebagian dari tanda Allah. Jadi kalau kita masuk ke dalam gua sini, kita akan melihat tanda Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatnya, kamu tidak akan bertemu dengan seorang walian mursidan. Nih harus tahu, walian mursidan itu apa? Wali itu teman, mursid itu dari kata irsyad. Irsyad itu cerdas. Makanya ada sekolah tuh di Bandung, Al Irsyad itu bagus nama sekolah. Irsyad itu cerdas. Nah, orang yang cerdas disebutnya mursyid. Jangan sembarang ngomong. Setiap guru mursyid. Walian mursidan itu teman yang cerdas, bukan yang pinter. Teman yang cerdas itu teman yang sudah mencapai kesadaran tertinggi. Itulah teman yang layak untuk dijadikan teman. Lihat saya semuanya. Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang disesatkannya, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan walian mursidan. Disitulah kita harus ketemu dengan teman yang cerdas. Siapa? Yang bisa memimpin kita memasuki gua yang sebenarnya. Yang bisa mengajak kita memasuki gua, menjadi ashabul kahfi. Kita lihat sedikit lagi. Dan kamu mengira mereka itu bangun. Siapa mereka? Ashabul kahfi. Ketika masuk ke dalam gua, gak bangun, dia tidur. Gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Dia mencapai la ilaha illa ana. Gak ada identitas dirinya. Itu yang disebut dengan fana. Padahal mereka itu tidur. Berapa lama tidurnya? Tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Bukan 309 tahun, 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Hebat. Makanya kalau baca, jangan dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan tuh baca huruf Latin. Arab dari kanan ke kiri bacanya. Baca 9-nya dulu. Setelah 9 baru 003. Makanya 9 diabadikan menjadi songo, wali songo. Temukan temanmu yang 9. Di mana? Di dalam dirimu. Baru kau bisa 0, kau bisa 3. Nurullah Muhammad Nur Insan, manunggal. Kamu akan ketemu jawabanmu terhadap ruhku tadi. Gitu. Pusing-pusing sekalian. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Tuh, kedua lengan anjing mengunjur di muka pintu gua. Subhanallah. Bukan anjing yang di Yordan, udah mati. Anjingnya masih hidup sekarang. Dan kedua lengannya mengunjur di muka pintu gua. Subhanallah. Lihat. Demikianlah kami bangunkan mereka. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam gua, dia sudah bangun, lalu keluar dari gua, saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berasa di sini sehari atau setengah hari. Itu yang saya bilang tadi, mesantren yang benar tuh sehari atau setengah hari. Kalau ketemu dengan walian mursidan, nggak usah lama-lama. Lama-lama ngabako. Lihat ayat selanjutnya. Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kau berada di sini. Walaupun hitungan kita sehari atau setengah hari, hitungan Allah tidak seperti itu. Karena apa? Satu hari di alam cahaya sama dengan 50.000 tahun di alam semesta. Jadi walaupun beberapa detik kamu ada di alam itu, kamu dihitung ribuan tahun. Itu namanya Lailatul Qadar. Yang suka kamu tunggu setiap 10 Ramadan terakhir, kamu dapatnya Lailatul Qadar. Qadar mulu.
Angin berhenti bertiup, gelombang berhenti, gimana? Angin sendiri udara yang bergerak, rek eureun kumaha? Itu belajar sains nggak jelas. Lihat ayat berikutnya. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota, nyaba. Gitu. Makanya di Bandung ada namanya Dayeuh Kolot. Di Jakarta ada namanya Kota Tua, keren. Bahasa Arabnya Baitil Atiq, kota tua. Tah eta nu kudu disorang ku urang. Nyaba ka kota. Paham? Ini kalau dibahas. Sebenarnya saya kan tidak mau kaji surat Al-Kahfi. Ini contoh. Contoh aja. Lihat semuanya di sini. Jadi siapa Ashabul Kahfi? Siapa saja yang mau meniti ke dalam diri, dia adalah seorang pemuda. Kok bukan pemudi? Karena pemuda lambang dari laki-laki, laki-laki lambang dari rohani, perempuan lambang dari jasmani. Karena meniti ke dalam diri tidak bisa menggunakan jasmani. Makanya digambarkan dalam Quran, Nabi Yusuf mimpi melihat 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus menelan sapi betina yang gemuk-gemuk. Selamat berpikir. Nggak saya jelaskan. Kalau mau dijelaskan itu harus di acara khusus, bayarnya khusus. Mengapa untuk menjadi orang beriman harus masuk ke dalam gua? Kan sebetulnya ayat Quran tadi mengatakan, ya, jika kamu ingin jadi orang yang beriman, masuklah ke dalam gua. Jadi syarat jadi orang beriman tuh masuk ke dalam gua. Bertemu siapa? Ya bertemu yang mau diimani. Maka di Quran dikatakan falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Imannya cuma ngaku-ngaku doang. Tiap hari berdandan aja. Iman jadi pakaian. Saya tidak anti dengan pakaian. Bagus kalian rapi-rapi. Tapi jangan mengatakan kalau sudah pakaiannya begini udah jadi orang beriman. Iman itu kalau sudah tahu yang kamu imani. Ayo saya tanya, iman gak sama Allah? Emang udah tahu Allah? Gitu. Iman gak sama malaikat? Emang udah tahu malaikat? Gitu. Iman sama kitab? Emang sudah tahu kitab? Iman sama hari kebangkitan? Emangnya sudah tahu hari kiamat itu apa? Jadi iman itu harus tahu. Iman itu harus merasakan. Iman itu harus mengalami. Maka kata Nabi, al iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Kumaha iman jadi percaya? Saya tidak menemukan di teks manapun iman percaya. Dan kalau iman diartikan percaya, kan percaya juga kudu aya buktina. Manya percaya kurcek jeung cenah beja wungkul. Kalian mah percaya teh cek jeung cenah da bejana kitu. Percaya ayana Allah, percaya. Ya percaya ayana mah percaya. Tapi kan Quran mengatakan kamu aku ciptakan itu untuk satu tujuan. Untuk mengabdi kepadaku. Bagaimana mengabdi kepada Allah kalau kita nggak tahu dan kenal kepada Allah? Ayo saya tanya nih, cari kerjaan dulu, cari majikan dulu. Kerjaan dulu, majikan dulu. Ya majikan dulu. Kalau cari kerjaan dulu silahkan. Tuh pabalatak turun tah. Sabulan gawe bingung, rek nagih ka saha. Ya. Jadi bodoh tuh jangan dikukut ya. Rada pinter atuh saeutik. Pertanyaan berikutnya, mungkinkah kita dapat menyaksikan tanda Tuhan yang paling besar? Bagaimana caranya? Jawabannya apa? Mungkin akan ketemu caranya. Begitu bilang, wah nggak mungkin, ya nggak akan ketemu caranya. Coba kita lihat ayat ini.
Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh kamu akan melihat dia kapan saja kamu mau. Jadi melihat dia itu kapan saja kamu mau, bisa. Inda sidratil muntaha, asal tahu aja, kamu melihatnya di puncak kesadaranmu, sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di situ kamu akan melihat taman yang sangat indah. Jannah itu taman. Id yagsha sidrati ma yagsha, ketika sidratul muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Praktek. Ma zagol basyaru wa ma tagha, dan saat kamu berada di situ, di puncak kesadaranmu, kamu akan menyaksikan dia. Dan saat kamu menyaksikan dia menggunakan basyar, penglihatanmu, kamu tidak bisa berpaling dari yang kamu lihat. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh kamu ra'a telah melihat, min ayati tanda Tuhan, rabbihi al kubra, gitu. Mungkin karena ayat mengatakan begini, kamu akan bisa menyaksikan tanda Allah yang paling besar dalam dirimu. Mungkin akan ketemu caranya, ketemu kalau mungkin. Tapi kalau dari sini, wah nggak mungkin. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengukur sesuatu dengan ukuran kebodohan kita sendiri. Kalau dalam soal ilmu, saya bilang tadi, cara itu akan datang dengan sendirinya pada waktunya, di luar ekspektasi kita sendiri. Pertanyaan berikutnya, mungkinkah kita dapat keluar dari kebodohan? Mungkin. Gimana caranya? Nih lihat di Quran. Saya tampilkan Quran surat An-Nisa ayat 66. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampungmu. Nah, jadi kampung itu identik dengan kebodohan, keterbelakangan, ketertinggalan. Jadi menurut Allah, cara untuk keluar dari kebodohan apa? Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Yang bisa melakukan ini saeutik. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan pada mereka tentang keluar dari kampung, dari kebodohan, tentulah hal itu lebih baik dan menguatkan iman mereka. Makanya begitu kita keluar dari kampung, kita akan menuju ke kota. Dijelaskan di Quran surah Al-Kahfi, kamu pergi ke kota. Begitu nyampe di kota, gak bodoh lagi. Perlente, dandanannya beda kalau di kota. Di kota tetangga beli TV, tahu nggak? Tetangga beli TV, tahu nggak? Boro-boro beli TV, tetangga beli mobil aja nggak peduli. Orang kota. Di kampung tetangga beli radio sadesa, apalun. Di kampung saya beli TV dulu ya, zaman belum ada pemancar, belum. Jadi malam-malam saya putar TV itu, siram mungkul sedesa yang nonton. Wah, begitu siramna yang ngalangkang sautik, keprok, kalangkangna padahal. Saya waktu itu membayangkan gimana kalau tahu wajah aslinya artis itu ya, orang di kampung saya tepuk tangannya kayak apa. Wah, udah pakai pemancar itu, antena itu tilulunyer awi teh kaluhur. Wah, da di luhuran kada kumaha tuh daya gunung. Susah. Ya tapi aya ngelembang saeutik cenah Muhammad Ali. Tuh kan. Pada gerakna kieu, pona asal geraknya Muhammad Ali. Barjeng teu saha eta teh. Tapi udah bahagia orang di desa mah.
Nah, saya bukan mau menjelekkan orang di desa, cuman di desa itu biasanya ya apapun berita nyebarnya gampang. Kalau di kota kan orang sudah terisolasi. Mohon maaf ya, sama seperti kita kalau belajar agama, kalau lihat kesalahan orang tuh gampang banget, gampang menjustifikasi itu gampang. Maka digambarkan di Quran itu orang-orang yang bodoh digambarkan dengan orang kampung di Quran, dan orang-orang yang sudah mencapai kesadaran digambarkan dengan kota. Makanya di Quran digambarkan orang-orang yang sudah mencapai kesadaran itu disebutnya juga ashabul kahfi. Jadi ashabul kahfi bukan pemuda di masa lalu. Ashabul kahfi selalu ada setiap zaman. Kalau kalian mau jadi ashabul kahfi sekarang, yuk masuk ke dalam gua. Insya Allah di situ kalian akan bertemu dengan jati diri kalian sendiri. Masuk ke dalam gua. Nah, dari tadi pagi saya terus cerita yang tidak mungkin. Ternyata semua yang kita sebut tidak mungkin itu bisa diubah menjadi mungkin, dan begitu dirubah menjadi mungkin, maka caranya akan datang dengan sendirinya. Mungkin ada yang tanya ya, gimana caranya masuk ke dalam gua? Ya tentu saja saya tidak jelaskan di sini, tapi saya bisa membimbingnya kalau ada yang mau. Saya antar ke kota. Di kota itu rame, luar biasa, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Kalau tahu ilmunya, tahu caranya. Baik, kesimpulan, jangan berkata tidak mungkin, tapi berkatalah bagaimana caranya. Dan cara jangan ditanyakan pada kamu, tanyakan pada Sang Semesta, pemilik semesta tanpa batas ini. Maka cara itu akan datang dengan sendirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.